Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan materi kita pada video kali ini, perkenalkan nama saya Inggit Fahtiana Putri. Saya adalah mahasiswa tingkat 2, tepatnya di semester 4, program studi manajemen di Universitas Swadaya Gunung Jati, dan saya berasal dari kelas 2K Manajemen SDM. Video ini ditujukan kepada mahasiswa ataupun pelajar yang sedang membahas atau ingin mempelajari tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi, dan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Baik, kita mulai saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Setiap perusahaan pasti membutuhkan kualitas karyawan yang tinggi agar tercapai tujuannya. Maka dari itu, karyawan harus meningkatkan kompetensi yang mereka miliki untuk mengembangkan karir mereka dalam bekerja. Dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ini juga akan memperbaiki kinerja yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat konsep dan sejarah kompetensi menurut beberapa ahli berikut. Menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut Max Leland pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya, terdapat komponen kompetensi. Yang pertama, terdapat motivis atau motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, self-concept atau sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya, skill atau kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya, terdapat traits atau karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan knowledge atau pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya, terdapat determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, sehingga perlunya kompetensi untuk diperbaiki. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Selanjutnya, terdapat tingkat perbaikan kompetensi yang mana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mudah diperbaiki, yang kedua agak sulit diperbaiki, dan yang ketiga sulit diperbaiki. Mudah diperbaiki yaitu seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki yaitu seperti orientasi hasil, kualitas keputusan,
pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional, dan sulit diperbaiki, yaitu seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Selanjutnya terdapat tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja, kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you in the next video dengan materi-materi lainnya.